Sejak dahulu, kawasan Cipatujah yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terkenal sebagai kawasan wisata dengan bentang alam yang memesona. Sayangnya, pengembangan objek wisata pantai belum dimaksimalkan. Padahal dibukanya jalur transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah di Jawa Barat bagian selatan diharapkan mampu membangkitkan gairah ekonomi. Ironisnya, belum selesai dengan pengembangan objek wisata, pantai selatan Tasikmalaya telah rusak akibat penambangan pasir besi. Infrastrukturnya pun hancur. Bibir pantai menjelma menjadi ladang penambangan yang tak terkendali. Kalau dulu-dulu sih memang udah lama ya, sekitar malah pasca habis tsunami juga ada gitu, cuman nggak banyak gitu. Cuman yang paling banyak dari mulai 2009, 10, 11 ya itu memang semarak banyak. Itu yang marak sampai banyak yang nggak punya izin itu ya? Iya, izinnya ada yang izin resmi, ada juga yang waktu itu memang perizinan nggak terlalu sulit kayaknya itu. Ya kayak sekarang katanya sulit gitu, harus ada izin dari pusat segala. Memangnya dulu kalau ngasih izin tuh siapa sih Kang kalau kayak gitu? Kalau izinnya mungkin dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mungkin dari mulai bupati, pertambangan. Hingga 2012, penambangan pasir besi, baik yang legal maupun ilegal, kian meresahkan warga. Pasalnya, kegiatan penambangan dilakukan secara terbuka, mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu dampak adalah menurunnya tangkapan ikan. Namun, sejak moratorium atau penghentian sementara penambangan pasir besi diberlakukan, perubahan pun terjadi. Ya ikannya pada waktu itu apa memang kebetulan apa enggak, memang waktu jalan penambangan kita kurang gitu. Ikan kecil-kecilnya memang agak kurang karena hampir semua itu ke muara masuknya ada pinggir laut. Tapi ketika berhenti 2 tahun yang lalu ya kita sekarang ya alhamdulillah gitu, ikan kecil, ikan pinggir banyak lagi. Apa memang kebetulan, apa memang itu memang dampak atau memang kebetulan waktu itu ikannya saya kurang tahu karena memang belum dites secara ilmiah. Kali lagi belum dites karena kita nggak punya labnya. Di sisi lain, penambangan pasir besi juga telah meninggalkan luka yang sulit dihilangkan. Luka itu berupa lubang-lubang menganga dalam berbagai ukuran. Dari sekian banyak lubang, hanya sedikit yang telah direklamasi. Padahal sesuai aturan, setelah melakukan penambangan, perusahaan wajib mereklamasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Nilai jaminan reklamasi itu juga tidak bisa diambil oleh perusahaan, dan itu merupakan jaminan pemerintah agar perusahaan memenuhi kewajiban untuk melakukan reklamasi, dan manakala perusahaan itu ingkar atau tidak melaksanakan penyelesaian kegiatan reklamasi, maka dana tersebut bisa digunakan. Dan kalaupun pada akhirnya dana jaminan reklamasi itu sendiri tidak cukup, perusahaan berkewajiban untuk menyelesaikan reklamasi itu sendiri. Menurut penelusuran kami, setidaknya ada 7 perusahaan besar yang sempat melakukan penambangan pasir besi di Kabupaten Tasikmalaya. Belum lagi ada puluhan tambang pasir ilegal dan penambangan rakyat yang ikut beroperasi. Selain itu, dalam kurun 5 tahun, sejak 2007 hingga 2011, Walhi Jabar mencatat kerusakan ekologis akibat penambangan pasir besi diperkirakan mencapai 35,74 miliar rupiah atau setara dengan produksi sekitar 1,35 juta ton pasir besi. Demi meraup untung, kegiatan pertambangan kerap dilakukan di luar wilayah yang ditentukan. Bahkan,
tak sedikit yang membuang limbahnya hingga ke bibir pantai. Limbahnya ya, dari semua PT yang ada dari mulai perbatasan Tasik Ciamis dari sampai ke Tasik Garut, memang pembuangannya hampir 80% ya ada yang di pinggir laut ya, tapi 20% ya di sirkulasi. Ada juga ya dampaknya, tapi mungkin nggak terlalu signifikan karena kita juga belum pernah mencoba tes secara ya ilmiah gitu. Cuman dikira-kira aja karena memang hasil dari cucian itu satu keruh, kedua ya endapan keluar, endapan dedak-dedak. Kebenaran tentang pembuangan limbah ke laut diamini oleh penjaga di CV Putra Mandiri Abadi, Maruf Sajidin. Kalau waktu dulu bikin pasir dicuci, ambil pasir besinya, yang tailingnya itu kebuang itu, nggak sampai ikut ke pasir ini. Contohnya ini. Pasca moratorium, kegiatan penambangan pasir besi telah berhenti. Namun bukan berarti tidak akan beroperasi kembali. Pasalnya keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral jadi alasan. Peraturan itu mensyaratkan dibangunnya smelter paling lambat tahun 2017. Harapannya, produk olahan yang boleh diekspor hanyalah dalam bentuk konsentrat, bukan bentuk bahan mentah, apalagi setengah jadi. Dan pasir besi merupakan satu dari 6 produk mineral olahan yang harus mematuhi aturan itu. Di sisi lain, peraturan itu telah membuat perusahaan mengalami kerugian. Karena tidak berproduksi, alat-alat berat pun dibiarkan terbengkalai. Di sini kalau pegawai luar 21, karyawan dalam ada 9 itu. Karyawan dalam itu maksudnya di kantor? Atau? Ya di kantor yang di lapangan sama itu. Penggunaan alat beratnya biasanya? Beko itu alat beratnya 2. Tapi sekarang semuanya udah ditarik? Sudah tarik semua ke perusahaanku, pabrik itu yang punya. Nah, kalau pasir besi? Kini, pasca eksplorasi yang berlebihan, alam menjadi korban. Lubang-lubang menganga itu jadi potret pilu kerakusan manusia akan sumber daya alam.